Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Safriana dari jurusan Biologi FMIPA Unsiah. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari esai saya yang berjudul Identifikasi Jenis Pohon Pakan Orangutan Sumatera Pongo Abeli di Suaka Marga Satwa, Rawa Singkil, Provinsi Aceh. Baik, seperti kita ketahui bahwa 20% primata di dunia berada di Indonesia. Salah satunya ialah orangutan. Orangutan dapat kita jumpai pada habitat hutan hujan tropis dataran rendah, dan mereka hidup secara semi soliter dan arboreal. Orangutan terdiri dari 3 spesies. Yang pertama ialah Pongo abeli, yaitu orangutan Sumatera. Yang kedua, Pongo pygmaeus, yaitu orangutan Kalimantan. Dan yang ketiga ialah Pongo tapanulensis, yaitu orangutan Tapanuli. Dari ketiga spesies itu dapat kita lihat perbedaannya dari muka, dagu, dan juga jenis makanannya. Pongo abeli sendiri terdapat gelambir di wajahnya dan juga dagu yang panjang sehingga membentuk wajahnya berbentuk oval. Dan Pongo abeli menyukai makanan seperti buah-buahan. Yang kedua ialah Pongo pygmaeus. Pongo pygmaeus memiliki wajah yang pipih dan juga dagu yang pendek sehingga wajahnya berbentuk bulat. Dan dilihat dari jenis makanannya, Pongo pygmaeus lebih beragam, yaitu pucuk pohon dan buah-buahan serta serangga. Dan yang ketiga ialah Pongo tapanulensis. Dilihat dari wajahnya, Pongo tapanulensis lebih pipih dan terdapat rambut-rambut halus yang berwarna pirang di pipinya. Dan dagunya juga terdapat janggut dan juga kumis. Dilihat dari makanannya, Pongo tapanulensis ini lebih suka seperti biji atur mangan, buah sampihur, dan agatis. Orangutan memiliki peran yang penting untuk keseimbangan ekosistem. Peran-perannya ialah orangutan dapat meregenerasi hutan dikarenakan orangutan makan biji-biji dan menebarkannya ke seluruh hutan. Dikarenakan juga mereka memiliki area jelajah yang sangat luas, yaitu sekitar 2-10 km. Dan karena hal inilah orangutan disebut sebagai spesies umbrella, yaitu spesies pelindung. Peran kedua dari orangutan ialah orangutan dapat membuka kanopi hutan. Hal ini juga dikarenakan orangutan ketika ingin membuat sarang, mereka akan memata-matakan ranting dan akan membengkok-bengkokkannya sehingga matahari dapat mudah masuk ke bawah sehingga biji dapat berkecambah dengan baik. Orangutan sendiri tak terlepas dari banyaknya ancaman. Ancaman-ancamannya ialah yang pertama, hilangnya habitat. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri habitat orangutan sudah semakin sempit. Hal ini dikarenakan oleh deforestasi hutan yang banyak orang yang mengubah fungsi hutan seperti dijadikan perkebunan dan juga industri dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hilangnya makanan-makanan mereka. Hal ini juga dikarenakan habitatnya semakin menipis sehingga makanan-makanan mereka pun akan semakin sedikit. Dan dengan seperti itu orangutan akan banyak turun ke perkebunan masyarakat. Hal inilah yang akan membuat terjadinya konflik antara masyarakat dan orangutan. Dan yang ketiga ialah pemburuan ilegal. Dikarenakan masyarakat menganggap orangutan itu perusak, sehingga masyarakat melakukan pemburuan pada orangutan. Lalu, mereka juga memperdagangkan orangutan secara ilegal. Hal inilah yang akan menyebabkan orangutan semakin hari semakin punah. Menurut saya, solusi yang tepat untuk ancaman ini ialah yang pertama, hukum pemerintah harus lebih tegas. Yang kedua, adanya ekotourism yang dengan sistem yang jelas sehingga banyaknya turis-turis dari mancanegara maupun lokal yang akan datang untuk mengunjungi orangutan, dan dari situlah muncul ketertarikan masyarakat terhadap ekosistem orangutan ini. Dan yang ketiga ialah adanya mengajak masyarakat dan juga pemuda-pemudi untuk ikut serta dalam konservasi orangutan ini sehingga konservasi akan berjalan dengan mudah. Peran pemuda-pemudi sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Hal ini dapat diawali dengan menumbuhkan rasa cinta terhadap alam dan juga orangutan. Nah, dengan adanya rasa cinta pada orangutan, kita juga dapat mengajak orang sekitar kita untuk lebih memahami dan mengerti orangutan dan pentingnya peran orangutan untuk keseimbangan ekosistem ini. Sehingga ekosistem akan kembali homeostatis.
dan akan terjadi banyak manfaat-manfaat yang akan kita rasakan baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang. Karena yang patut kita ketahui bahwa dengan kita membantu orang hutan, dengan kita melestarikan orang hutan, itu sama halnya dengan kita melindungi diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti jenis pakan orang hutan. Dikarenakan orang hutan banyak menghabiskan waktunya untuk makan, yaitu sekitar 55%, dan untuk istirahat sekitar 25%. Dan keberadaan sarang juga ditentukan oleh pakannya. Sehingga ketika pakan di suatu daerah hutan itu banyak, maka dapat dipastikan bahwa orang hutan banyak terdapat di area tersebut. Dan hal inilah yang akan membuat kita lebih mudah untuk melakukan konservasi. Kenapa saya memilih hutan rawa singkil? Karena pemilihan habitat merupakan suatu tindakan dari satwa liar guna memperoleh kondisi yang menguntungkan. Dan orang hutan memilih habitat yang mana terdapat banyak makanan, air, dan tempat berlindung. Nah, oleh karena itu, hutan rawa singkil merupakan tempat yang tepat untuk mereka, di luar dari hutan Taman Nasional Lesser. Dan hutan rawa singkil juga memungkinkan saya untuk melakukan penelitian dan konservasi ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.